Ben ora ciloko no pola, ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didra Rasid dan juga ada Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, smart people, semoga kita harapkan semuanya masih sehat semua di rumah. Mau teman-teman yang di rumah, di kantor, maupun di jalan yang sedang menonton ini, semua diberkahi dengan kesehatan dan nikmat lain-lainnya. Om Semar. Betul sekali Mas Didra. Seperti kita, alhamdulillah tadi habis makan ketoprak, enak sekali ya. Enak, pedas. Ada makhluk apa sih Ki kok bisa membuat lambung kita tuh menjadi bahagia? Karena rasa pedasnya itu ya membuat kita lebih berenergi lagi, lebih semangat lagi untuk buat konten berikutnya ini. Ya, tapi Ki Adek kenapa ngantuk? Bukan ngantuk saya. Apa nih Ki? Ini kejepit ini mas, kaki saya mas pelan. Itu bukan ngantuk, saya merasakan sakit tadi. Karena dirasakan sakit. Dan Smart People, hari ini kita mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ternyata ada kesamaan dari dua Smart People kita, sahabat-sahabat kita. Yang pertama, langsung aja Om Semar, dari Sri Handayani dari YouTube. Katanya Ki, bahas pasal makhluk sebelum adanya manusia dong. Ya. Dan ini ditanyakan juga sama teman kita di live IG-nya Om Hao ya, Mbak Dewi Jenar ya namanya. Dewi Jenara. Dewi Jenara. Menanyakan hal yang sama. Coba bahas tentang makhluk sebelum adanya manusia. Keren. Nah, ini lumayan berat nih. Ya. Tapi ini mungkin pertanyaannya harus kita jawab. Cuman kalau dari literasi sih katanya makhluk sebelum manusia dinosaurus. Nah, itu. Dan kalau saya pribadi saya nggak percaya tentang dinosaurus. Iya. Gimana dong? Kalau Iya. Gimana Ki Adek? Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk pertama kali yang makhluk bernyawa ya, pertama kali meninggal di bumi ini, pertama itu adalah bernama Tabarun Nasyar. Tabarun Nasyar ini adalah sejenis unggas yang diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan Tabarun Nasyar? Karena sebelumnya Allah sudah menciptakan makanannya dulu di muka bumi, seperti biji-bijian sawi itu. Jadi dulu zaman entah berapa juta tahun yang lalu, apa berapa ratus ribu tahun yang lalu, bumi ini dipenuhi oleh biji-bijian seperti biji sawi. Sehingga Allah menciptakan makhluk yang bernama Tabarun Nasyar ini seperti bentuk unggas, mungkin seperti bebek atau ayam, unggas-unggas lainnya yang memakan dari biji-bijian tersebut. Makin berkembang ya Tabarun Nasyar ini dan makin sedikitnya makanan biji sawi ini, karena biji-bijian ini seperti biji sawi ini tidak berkembang. Jadi begitu dimakan habis, begitu dimakan habis. Sehingga Tabarun Nasyar ini punah karena kekurangan makanan. Setelah itu Allah menciptakan lagi makhluk yang namanya Jannah. Jannah ini diceritakan atau diriwayatkan dari kitab-kitab terdahulu mendiami bumi selama 70.000 tahun. Bentuknya Ki seperti Jangan itu jin gitu. Enggak, Jannah ini berbentuk seperti manusia yang mungkin saya kurang paham karena dalam cerita-cerita kitab terdahulu itu tidak diberitahu bentuknya seperti apa, hanya sosok makhluk bernama Jannah. Setelah itu Allah menciptakan kembali Banul Jannah yang ketiga. Banul Jannah ini seperti literatur bangsa Jawa kuno menyebutnya adalah buto. Disebut buto atau kebanyakan dari kita menyebut mereka adalah raksasa. Yang berintelijensi sangat tinggi, pinter segala macam, yang memang tatanannya sudah modern saat itu. Sudah modern. Tapi maksud buto di sini adalah bukan buto raksasa, tapi kata buto itu artinya buta. Buta itu dalam arti kata bodoh. Makanya dalam babat
Jayabaya, Prabu Jayabaya menyebut Kiai Daha itu dengan sebutan Buto Caya. Bodoh tapi bisa dipercaya. Itulah pertama kali kata buto itu. Kenapa dia disebut bodoh? Padahal zaman itu sudah zaman modern. Banul Jannah ini dibilang buto atau dibilang bodoh dikarenakan dia pintar dalam teknologi, tapi bodoh dalam keimanan, ketauhidan, sehingga Tuhan kita murka. Karena dia selalu menumpahkan darah, perang, tidak beribadah kepada Sang Pencipta, sehingga Tuhan kita itu menurunkan bala tentara dari langit yang dipimpin oleh seorang panglima malaikat yang disebut, orang Jawa bilang ngomongnya ngajajil. Kalau bahasa Arabnya Azazil, kalau bahasa Yahudi atau Ibrani itu Azazel, atau Al-Harij dalam riwayat-riwayat Arab. Jadi dia sebagai panglima malaikat menyerbu pasukan makhluk di bumi yang bernama Banul Jannah ini, dimusnahkannya semua. Karena ketidaktaatannya atau kebodohannya tidak menyembah Tuhannya hingga dimusnahkan. Habis setelah itu malaikat naik lagi ke langit dan Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang dikitabkan atau manusia pertama yang diceritakan dalam kitab. Oke. Gitu. Berarti kalau tadi ngomongin sedikit tentang buto ya, Om, berarti nggak jadi masuk akal kenapa kok bangunan-bangunan dulu tinggi-tinggi atau besar-besar itu bisa disangkut pautin nggak, Ki? Benar, memang Banul Jannah ini mempunyai postur yang sangat besar, yang sangat tinggi, beda sama manusia yang seperti kita, dan dia memiliki teknologi yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa melihat contoh ya, salah satu bangunan di daerah Cianjur, Gunung Padang itu kan bangunan itu sangat tua sekali, yang kemungkinan itu dibuat sebelum Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Berarti ini siapa yang bangun? Secara teknologi belum bisa dipastikan manusia mana yang bisa membangun bangunan secanggih itu di zaman yang sangat kuno. Nah, itulah Banul Jannah atau buto. Ya. Terus tadi Ki yang Om Semar cerita kok yang kita tahu, yang banyak di film, itu dinosaurus, Ki. Jadi siapa dinosaurus? Jadi kalau masalah dinosaurus adalah masalah ekonomi ya. Kembali lagi ke politik ekonomi, karena dinosaurus itu yang notabene dianggap sebagai penghasil minyak bumi. Jadi tanpa basa-basi dan secara singkat mereka menyebutnya minyak bumi berasal dari fosil dinosaurus. Seperti itu aja. Mungkin smart people yang pandai-pandai, yang pintar-pintar, yang lebih cerdas dari kita mungkin bisa menyimpulkan sendiri makhluk dari maksud dari dinosaurus dan politik-politik tersebut. Itu politik aja menurut saya sih. Oh, menurut Kiai gitu. Gimana Om Semar? Kalau dari Om Semar gimana? Setuju sih. Jadi kalau misalnya mengenai dinosaurus itu aku sebenarnya rada kurang percaya sih. Jadi memang kalau seperti banyak dibilang katanya minyak bumi berasal dari fosil-fosil. Itu kalau aku bilang cuman propaganda sih ya kalau aku bilang. Kalau propaganda, karena memang sebenarnya kalau sejarahnya, kalau dilihat dari sejarah agama tidak pernah ada menyebutkan mengenai dinosaurus. Boleh boleh dikoreksi kalau saya salah. Cuman saya nggak pernah melihat Al-Quran atau ayat kitab apapun yang menyebut mengenai dinosaurus sih. Gitu. Kalau mengenai orang yang besar gitu, orang yang ukuran lebih besar dibanding ukuran manusia biasa, kita sudah pernah mendengar cerita itu di Nabi Daud, karena ada di kitabnya Alkitab juga, David versus Goliath itu ada gitu, buto, ya mungkin itu. Banul Jannah itu ya itu gitu sebenarnya. Tapi saya pernah dapat teori bahwa dinosaurus adalah ya binatang-binatang zaman dulu, Ki. Jadinya kan kalau orangnya gede, dinosaurus ya kelihatannya jadi kecil. Ya, jadi binatang zaman dulu yang Allah ciptakan itu adalah yang saya bicarakan dari awal tadi, cuman makan biji sawi. Kalau dinosaurus itu kan dia omnivora, karnivora, ada juga yang bisa terbang segala macam. Nah, itu adalah kalau dalam literatur kitab itu adalah
jannah. Jadi jannah itu makhluk yang ada juga yang mereka bisa terbang seperti jin, tapi bukan binatang itu. Gitu. Yang kedua adalah banul jannah. Yang ketiga baru manusia yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan kalau yang ditemui di Homo ajakensis itu merupakan jannah ya, Ki ya? Ya, kemungkinan itu adalah banul jannah yang misalnya fosilnya besar, tulang tengkoraknya besar, lebih panjang atau lebih besar dari ukuran manusia normal. Kemungkinan itu adalah banul jannah. Sengaja Allah mengangkat bukti-bukti itu agar kita tetap lebih beriman. Oh, ternyata pernah ada kejadian manusia yang telah dimusnahkan. Kenapa dia dimusnahkan? Karena dia buta. Karena dia bodoh. Bodoh tidak menyembah Tuhannya. Makanya kalau kita semua ini terlalu ingkar kepada Tuhan kita, maka jika Tuhan kita marah, ya kan, gampang aja kok. Tinggal dibalikin, dunia ini selesai semua. Selesai hilang. Betul. Jadi sejarah lagi. Iya, berbalik lagi sejarahnya ya. Iya. Cuman jangan dulu ya Allah, jangan ntar dulu karena tugas kita masih banyak ini. Ya. Iya, subscriber juga masih ya berapa lah. Gitu. Jadi, tapi gini Ki. Selalu gue yang punya pertanyaan banyak nih. Dikit singkat jawab kalau boleh singkat padat dan jelas Ki. Kemudian, kenapa info sebelum Nabi Adam ini susah ditemui? Gimana? Maksudnya info-info makhluk-makhluk ini kenapa kita tidak bisa ditemui secara umum gitu? Seperti sumbernya itu ya abu-abu lah. Abu-abu gitu ya. Karena manusianya itu memang nggak mau belajar sih menurut saya. Terus belajar. Oh, kalau misalnya dari segi literasi pun sebenarnya kan udah dari legend ya, misalnya kalau kita berbicara mengenai budaya misalnya Lord of the Ring, kalau Mas Gidra pernah mendengar, jadi di situ juga diceritakan mengenai ada Middle Earth, ada makhluk yang mendiami di bawah bumi. Mereka tidak pernah menceritakan mengenai binatang yang bernama dinosaurus gitu. Dan memang di situ ceritakan juga ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya emang seperti elf di situ, ada yang bentuknya manusia juga, cuman dia ada ciri-cirinya. Jadi kan sebenarnya kalau aku pelajarin sebenarnya literasi seperti Lord of the Ring itu belajar dari budaya kan, dan budaya itu dihasilkan dari hal-hal yang memang sehari-hari dijalankan pada zamannya itu gitu. Dan mereka pasti mendapatkan info yang pasti valid untuk membuat sebuah karya besar seperti itu gitu. Jadi lebih baik sih kalau aku sih percaya ke sana sih. Ke sana ya. Jadi untuk kesimpulannya Smart People, buat yang kurang jelas bagaimana kehidupan sebelum Nabi Adam, tontonlah Lord of the Rings. Mungkin menjadi referensi. Kan banyak baca betul. Karena entah kenapa emang kayaknya memang belum ada literasi mengenai itu, masih entah kenapa ya. Kalau di kitab umat Islam, jika Anda membuka surat 2 Al-Baqarah ya, surat 2 itu ayat 30 itu sangat jelas sekali. Nanti tolong ditampilkan sebenarnya. Kutipan dari surat Al-Baqarah ayat 30 itu sangat jelas. Saat seorang iblis yang dulu sangat taat, iblis yang notabene dulu yang menumpas Banul Jannah karena perintah Tuhannya, itu protes kepada Tuhannya dan dia tidak mau tunduk sujud kepada Adam, ya kan? Itu namanya kan Azazil. Seperti di Al-Quran disebutkan Azazil. Kalau di kitab Perjanjian Lama, Azazel itu di kitab Perjanjian Lama kalau nggak salah di Imamat ayat 16 pasalnya 17 sampai 22. Nanti tolong dicek lagi. Oke. Mungkin sedikit info tentang pertanyaan tadi, itu yang bisa kita sampaikan ya. Om Semar mungkin ada tambahan? Belum ada. Cukup dulu. Ki Adik sudah? Ya, boleh. Iya. Atau kita mau nonton Lord of the Ring bareng? Boleh. Siapa tahu. Iya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya Smart People. Untuk Smart People yang punya pertanyaan menarik juga silakan di komen aja di bawah, atau lewat DM Instagram juga bisa, lewat TikTok juga bisa, lewat email mungkin juga banyak ya. Silakan disampaikan aja.
Semoga kita bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Smart People. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat Noto rasa penora ciloko Noto pola penora salah Aja dumi Aja dumi Aja dumi Aja dumi Aja dumi